Ada Mbak Hanani Noventa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kurban yang diniatkan untuk sekeluarga, apakah yang tidak boleh memotong kuku dan rambut sejak masuk 1 Dzulhijjah itu seluruh anggota keluarga, bahkan anak yang masih bayi? Nah, ini nyambung Ustaz sama yang di bawahnya ini Ustaz. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Aryani Salam. Terkait dengan potong kuku, manakah yang benar? Apakah itu berlaku untuk pekurban atau hewan yang dikurbankan? Karena informasi yang saya terima berbeda Ustaz. Mohon pencerahannya. Ini terkait dengan kurban. Tapi sebelum Ustaz, kita tahan dulu untuk merespon pertanyaan pada kesempatan sore hari. Karena pertanyaannya menarik. Tapi sebelum Anda dapat pertanyaannya juga Anda dapat jawabannya. Ini karena pertanyaannya ini menarik. Sebelumnya kita sela dulu dengan beberapa informasi yang menarik untuk Anda. Karena ini pas bahas masalah kerang kurban, Anda tahu kami tawarkan sebuah program yang menarik dari Taman Zakat, yaitu seputar kurban. Nah, di kurban di Taman Zakat ini kurban yang sangat inovatif, yaitu apa? Dari kurban Anda melalui Taman Zakat akan dijadikan menjadi rendang dalam bentuk kaleng, diolah, gitu. Jadi awet. Bisa 2 tahun manfaatnya, panjang sekali dan distribusinya bisa merata di seluruh Indonesia. Jadi Sobat Zakat, manfaatkan peluang ini. Nah, kalau yang Anda lihat di layar, yang di atas itu ada sapi sebesar 17.500.000, kemudian ada patungan sapi atau sapi retail sebesar 2.725.000 dan kambing 2.975.000 rupiah. Nah, Anda yang pengen dapat manfaat, yang pengen program lain, kita tawarkan program yang lain. Program apa itu? Kurban for humanity atau kurban untuk kemanusiaan. Kita peduli bersama dengan sahabat-sahabat kita di Palestina. Nah, kita hadirkan ada kurban di Indonesia untuk sahabat-sahabat kita sahabat muslim kita di Palestina. Nah, berapa kontribusinya untuk sapi sebesar 35 juta rupiah, kemudian untuk domba Palestina sebesar 5 juta rupiah. Mohon dipilih mana yang menurut Anda menjadi hal urgent atau menjadi concern Anda. Silakan dipilih. Mau menu yang atas, mau dijadikan rendang, atau menu yang di bawah, yaitu untuk kemanusiaan bersama kurban kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena Taman Zakat sudah memiliki link di sana, nanti tinggal ditransfer uangnya ke sana dan nanti di sana dieksekusi untuk kurban Anda, untuk membahagiakan, untuk senyum saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Monggo, tunggu apa lagi? Nanti silakan tinggalkan jejak kalau pengen bergabung bersama kami untuk kurban. Silakan tinggalkan jejak di komentar. Nanti akan direspon oleh tim dari Taman Zakat. Baik, kita lanjutkan saja. Nanti biar tidak lama-lama, ini sudah menunggu jawabannya. Baik, monggo Ustaz. Direspon pertanyaan dari Mbak Hanani juga sekaligus Mbak Aryani Salam terkait dengan memotong kuku, memotong rambut, dan ada beberapa perbedaan-perbedaannya. Monggo. Baik, terima kasih dengan Mbak Hanani Noventa. Jawabannya sebenarnya singkat jawabannya, yang dilarang dalam hadis yang saya bacakan tadi, sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya, itu yang dilarang memotong kuku, memotong rambut, itu yang memang dia yang berkorban, bukan keluarganya. Kalau suami yang berkorban, maka istrinya nggak apa-apa. Nah, jadi itu dibatasi. Nah, kemudian yang dilarang motong kuku itu bukan binatangnya, bukan memotong binatang kuku dan rambut binatang, tidak, tapi yang bersangkutan, yang berkorban. Perhatikan hadisnya, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kamu melihat awal hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kamu, bukan salah seorang, bukan salah kambing ya. Wa arada ahadukum, dan di antara kalian ada yang berkehendak berkorban, an yudhi, falyumsik, hendaknya dia menahan diri, an sya'rihi wa adfarihi, nya domirhi kembali kepada ahadukum, wa arada ahadukum, berarti yang dilarang motong rambut, motong kuku itu adalah orang yang berkorban, bukan kuku, bukan rambut kambing atau binatangnya. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, Ustaz, ini merespon pertanyaan dari tadi. Jadi,
ada kita sering dengar ini Ustaz terkait dengan ini, dengan anjuran untuk memotong kuku setiap Jumat Ustaz. Nah, apakah itu bagaimana Ustaz? Ya, Apa itu itu kan menjadi kontraproduktif atau gimana itu Ustaz? hadisnya bersifat umum. Ya, kita kan mau dianjurkan untuk memotong, bersihkan kan, bersihkan. Jadi kalau ada yang sifatnya hadis umum dan hadis khusus, maka kaidahnya mendahulukan yang khusus. Nah, kan? Nah, ini kan berlaku hanya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti Jumat-Jumat yang lain tidak terkait dengan hadis ini. Nah, maka perlakuan kaidahnya adalah ketika umum dan berlaku khusus, maka khusus didahulukan karena dia bersifat tertentu. Begitu. Baik, Ustaz, ini ada ini satu lagi nih. Ustaz, ini menarik sekali karena diskusinya ini. Saya sering ditanya juga ini, Ustaz, kalau urgensinya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut itu apakah ada ini ya Ustaz? Ada penjelasannya Ustaz terkait dengan larangan memotong kuku, larangan memotong rambut itu Ustaz. Kalau saja yang kurban itu perempuan gitu Ustaz, kayak gitu Ustaz. Dan sebagainya mungkin Ustaz. Mungkin ada penjelasannya Ustaz lebih dalam. Jauh yang kita ketahui, yang kita baca, saya belum menemukan penjelasan para ulama dan saya belum membaca hadis yang lain. Kenapa? Karena tidak semua agama itu ditanya kenapanya. Nah, ketika hal-hal yang sifatnya memang kemudian bisa diambil hikmahnya, monggo diambil hikmahnya sepanjang hikmah itu tidak bertentangan dengan syariahnya. Yang kedua, kalau umat ada penjelasan secara khusus ya kita berhenti sami'na wa ata'na pada wilayah di mana memang anjuran para ulama itu adalah untuk menahan diri. Nah, setidak-tidaknya di antara yang berpendapat bahwa itulah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari-hari itu kita tidak boleh menyembelih. Menyembelih apa? Tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut sampai nanti pelaksanaan penyembelihan apakah tanggal 10, 11, 12 gitu kan? 13 itu tertunaikan oleh orang yang berkurban. Jadi sejauh ini belum ada hujah alasan yang menjawab tentang kenapanya. Nah, kalau tidak ada jangan dipaksa-paksa untuk kalau melanggar gitu saat yang korban terus hukumnya para ulama ya. Jadi ini ada sedikit khilafiyah di antara yang mengatakan wajib tidak boleh itu, tapi kebanyakan jumhur ulama berpendapat itu adalah hukumnya makruh, tidak sampai haram. Makruh artinya kalaupun kemudian sampai ada yang karena lupa ya, kemudian karena sakit dia memang harus memotong gitu kan, atau karena alasan tertentu, maka insya Allah tidak mempengaruhi kurbannya. Baik. Ya, tidak mempengaruhi sah dan tidaknya kurban. Tapi ini adat yang diajarkan sebisa mungkin. Kalau saya ini kemarin lusa itu terlambat potong kukunya, terpaksa kuku saya nggak saya potong sampai nanti kurban. Nah ini kan lupa, udah sengaja rencana itu akan memotong sebelum 1 Dzulhijjah. Ya. Potong rambutnya sudah, potong rambutnya itu H-2. Nah, kemudian karena tugas, karena apa kegiatan lupa. Sampai kemudian potong kuku tangannya belum. Nah, akhirnya ya sudah. Baru ingat ternyata sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ya tahan aja lah dulu, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ditanya kenapa nggak dipotong saat, ya masih menunggu kurban. Begitu. Baik. Menunggu kurban itu pasti ya. Bukan menunggu hari tasyrik ya, langsung di kurban waktu itu ya. Ya sampai dia sudah menunaikan ibadah kurbannya. Baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Abdul Muiz atas jawabannya. Ini mencerahkan kita semuanya. Jadi tidak sampai haram. Jadi statusnya adalah makruh. Jadi kalau makruh dalam definisi ini dianjurkan. Kalau emang terpaksa tidak bisa
harus dilakukan untuk pemotongan ya nggak masalah, tidak menggugurkan status kurbannya.